Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan melaksanakan studi proyek anatomi, yaitu menjelaskan sistem respirasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Dari saya, Ida Ayu Madia Trisnamijiani dengan NIM 22103-1004. Saya Nimadi Ina Santika Dewi dengan NIM 221031002. Saya Niputurisya Karya Putri NIM 221031037. Saya Nimadi Alita Pratiwi NIM 221031018. Saya Idustia Imani Malini NIM 221031001. Saya Ayu Sri Wulandari NIM 221031032. Happy watching. Respirasi atau pernapasan adalah suatu proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbohidrat dan penggunaan energi dalam tubuh. Hidung adalah saluran pernapasan atas. Hidung tersusun atas tulang dan tulang rawan hialin, kecuali naris anterior yang dindingnya tersusun atas jaringan ikat fibrosa dan tulang rawan. Permukaan luarnya dilapisi kulit dengan kelenjar sebasea, besar, dan rambut. Terdapat epitel respirasi, epitel berlapis silindris, bersilia, bersel goblet, dan mengandung sel basal. Di dalamnya ada concha nasalis superior, medius, dan inferior. Lamina propria pada mukosa hidung umumnya mengandung banyak plexus pembuluh darah. Faring yaitu saluran pernafasan atas. Pada faring terdapat 3 rongga yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Mukosa pada nasofaring sama dengan organ respirasi. Orofaring dan laringofaring sama dengan saluran cerna. Mukosa faring tidak memiliki muskularis mukosa. Lamina propria tebal, mengandung serat elastin. Lapisan fibroelastis menyatu dengan jaringan ikat interstisial. Orofaring dan laringofaring dilapisi epitel berlapis gepeng, mengandung kelenjar mukosa murni. Laring merupakan organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Laring terletak di antara trakea dan faring. Laring memiliki 9 kartilago, 3 berpasangan dan 3 tunggal. Dindingnya dibentuk oleh tulang rawan tiroid dan krikoid. Pintu masuk laring disebut dengan glotis. Struktur dalam faring yang pertama pada posisi anterior view ada superior thyroid notch, ada cricothyroid ligament, ada trakea, lalu ada hyoid bone, ada thyroid membran, ada thyroid cartilago, ada cricoid cartilago, ada trachea cartilago, ada membran part of trachea, dan pada paling atasnya terdapat epiglottis. Yang kedua, pada posisi posterior view. Yang pertama ada thyroid membran, lalu ada quadrinular membran, lalu ada cuneiform cartilago, lalu ada corticulate cartilago, lalu ada arytenoid cartilago, dan yang terakhir ada cricoid cartilago. Lalu yang terakhir pada posisi medial view of sagittal section, yang pertama ada hyoid bone, ada thyroid membran, lalu ada adipose tissue, lalu ada thyroid cartilago, ada vestibular fold, ada focal fold, dan yang terakhir ada cricothyroid ligament. Otot-otot yang terdapat dalam laring. Yang pertama ada cricothyroid muscle yang berfungsi untuk menegangkan pita suara. Lalu yang kedua ada lateral cricoarytenoid muscle yang berfungsi sebagai aduksi pita suara. Lalu yang ketiga ada posterior arytenoid muscle yang berfungsi sebagai abduksi pita suara. Yang keempat ada arytenoid muscle yang berfungsi untuk mengecilkan rima glotis. Dan yang terakhir ada vocalis muscle yang berfungsi untuk merelaksasi pita suara. Trakea terdiri dari 16 sampai 20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Struktur dari trakea terdiri dari tulang rawan, mukosa, epitel bersila, jaringan limfosit, dan kelenjar. Selaput lendir berbulu getar di bagian dalam disebut dengan sila.
yang berfungsi untuk mengeluarkan benda asing. Yang memisahkan trakea menjadi bronkus kanan dan kiri disebut karina. Bronkus adalah cabang dari trakea. Bronkus terbagi menjadi dua cabang, bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 3 lobus dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 2 lobus. Bronkus terletak pada thoracoralis 5 dan 4. Bronkus lobaris kanan dibagi menjadi 10 segmental dan bronkus lobaris kiri dibagi menjadi 9 segmental. Bronkiolus. Bronkus segmental bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan napas. Bronkiolus terminalis. Bronkiolus membentuk percabangan menjadi bronkiolus terminalis atau yang tidak mempunyai kelenjar lendir dan silia. Bronkiolus respiratori. Bronkiolus terminalis kemudian menjadi bronkiolus respiratori. Bronkiolus respiratori dianggap sebagai saluran transisional antara jalan napas konduksi dan jalan udara pertukaran gas. Ductus alveolar dan saccus alveolar. Bronkiolus respiratori kemudian mengarah ke dalam ductus alveolar dan saccus alveolar, kemudian menjadi alveoli. Ada 3 jenis atau macam dari bronkiolus sebagai bagian dari paru-paru, yaitu yang pertama ada bronkiolus tubular, yaitu saluran besar yang pertama kali memasuki lobus paru-paru. Dan yang kedua ada bronkiolus respiratori yang mengantar udara langsung ke alveolus, dan yang terakhir ada bronkiolus terminal. Ada 50-80 saluran paling kecil sebagai tempat transitnya udara. Di sini saya akan menjelaskan tentang alveolus. Alveolus adalah bentuk tunggal dari alveoli, di mana alveolus ini memiliki beberapa bagian, yaitu connective tissue, alveolar sac, alveolar duct, mucous gland, mucosial lining, pulmonary artery, pulmonary vein, alveoli, atrium, dan capillary bed. Nah, alveoli ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kantong berdinding sangat tipis pada bagian bronkioli terminalis. Yang kedua, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang dihirup. Yang ketiga, jumlahnya 200 sampai 500 juta. Yang keempat, bentuknya bulat poligonal serta antara alveoli disokong oleh serat kolagen dan elastis halus. Yang kelima, terdiri dari 3 sel alveolar. Yang pertama itu membentuk alveolar. Yang tipe kedua aktif secara metabolik, sekresi surfaktan, dan yang tipe 3 sebagai mogrofog. Dan yang keenam terletak dalam rongga dada menghadap rongga mediastinum di depan jantung. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu paru kanan 3 lobus 10 segmen, superior 5 segmen, medial 3 segmen, dan interior 2 segmen. Dan yang terakhir, paru kiri 2 lobus 10 segmen, superior 5 segmen, dan inferior 5 segmen. Sekian video dari kelompok 5. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.